Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatin dengan NPM 2208108008. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi model SE3I3R pada kasus tuberkulosis di Indonesia. Ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kapital Selektif. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu tuberkulosis. Nah, tuberkulosis sendiri itu merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui udara dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini masih menjadi tantangan global karena setiap tahunnya dapat menyebabkan lebih dari 1 juta kematian. Nah, terdapat dua jenis tuberkulosis yang sangat berbahaya dan sulit diobati, yaitu MDR-TB atau Multi-Drug Resistant Tuberculosis yang dikenal sebagai I2. Ini artinya bahwasanya orang yang terinfeksi namun sudah tidak mempan lagi terhadap obat-obat yang standar. Dan XDR-TB atau Extensively Drug Resistant Tuberculosis yang dikenal sebagai I3, ini merupakan jenis TB yang sudah kebal terhadap obat-obat yang kuat. Nah, kemudian ada pun tujuan simulasi. Yang pertama yaitu memodelkan dinamika tuberkulosis di Indonesia menggunakan model SE3I3R. Kemudian tujuan yang kedua yaitu fokus pada dampak tingkat pemulihan dari infeksi laten terhadap penyebaran penyakit dengan tingkat pemulihan yang diuji adalah 3%, 10%, 20%, dan 30%. Kemudian yang ketiga yaitu mencari tahun ketika jumlah penderita XDR-TB atau I3 ini melebihi MDR-TB atau I2 pada masing-masing variasi tingkat pemulihan. Nah, adapun bahan dan metode pada simulasi ini yaitu eh, pada simulasi ini menggunakan data awal di mana pada bulan Januari tahun 2018 dan lama periode simulasi ini yaitu 13 tahun atau 156 bulan. Nah, eh, simulasi ini menggunakan model SE3I3R terdiri dari 8 kompartemen, di mana kompartemen S merupakan individu yang rentan terhadap infeksi TB. Kemudian ada kompartemen E, ada 3 tingkatan, yaitu E1, E2, dan E3, di mana kompartemen E itu merupakan individu yang sudah terpapar, namun belum bisa memaparkan kepada orang lain. Dan kemudian ada kompartemen I, yaitu ada 3 tingkatan, I1, I2, dan I3, di mana kompartemen I itu sendiri yaitu merupakan individu yang yang memiliki TB aktif dan dan bisa memaparkan kepada orang lain. Kemudian dan ada kompartemen R, di mana itu merupakan individu yang telah sembuh. Ini merupakan tabel nilai awal kompartemen yang diambil dari bersumber dari artikel acuan. Kemudian ada parameter model ST3I3R untuk transmisi tuberkulosis TB. Kemudian juga ada persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini menggambarkan perubahan tiap kompartemen terhadap waktu. Nah, kemudian model ini menggunakan pendekatan deterministik ODE. Selanjutnya, pada tahap simulasi, simulasi ini juga dilakukan menggunakan dengan software R dan referensi dari studi literatur terkait. Nah, tahap pertama kita mendefinisikan model sistem tuberkulosis. Nah, model SE3I3R ini menggambarkan penyebaran TB dalam 8 kompartemen dengan persamaan diferensial untuk menggambarkan perubahan jumlah individu dan mempertimbangkan parameter seperti transmisi, recovery, dan kematian. Nah, kemudian kita melakukan inisialisasi nilai awal parameter model. Di sini kita mengacu pada data artikel acuan. Nilai-nilai ini menggambarkan kondisi awal jumlah penduduk pada tahun 2018 di setiap kompartemennya. Nah, kemudian kita menentukan waktu simulasi, yang di mana waktu simulasi dalam model SE3I3R ini mencakup periode dari Januari 2018 hingga Desember tahun 2030. Eh, dengan 0 mewakili 2018 dan 13 mewakili 2030. Dengan interval bulanan dan total 156 titik waktu. Kemudian kita melakukan simulasi untuk berbagai nilai recovery rate.
Simulasi ini dilakukan dengan berbagai nilai recovery rate, ada 4 tingkatan, yaitu ada 3%, 10%, 20%, dan 30%, dengan menggunakan persamaan diferensialnya. Nah, kemudian kita mencari tahun ketika I3 melebihi dengan I2. Didapatkan bahwasannya uh, recovery rate 3%, 10%, dan 20% I3 itu melampaui I2 pada tahun 2021. Sedangkan pada tingkat pemulihan atau recovery rate 30% itu terjadi pada tahun 2020. Nah, kemudian eh, di sini kita mengekstrak nilai I2 dan I3 untuk tahun tertentu, yaitu saya mengekstrak nilai pada tahun 2019, 2020, dan 2001 dan 2022. Di sini didapatkan bahwasanya pada tahun 2021 I3 melampaui I2 dengan I3 mencapai 241.633 jiwa dan I2 sebesar 235.176 jiwa pada recovery rate 3%. Nah, pada recovery rate 30%, I3 ini melampaui I2 pada tahun 2020 dengan I3 itu mencapai 183.863 jiwa dan I2 itu sebesar 182.556 jiwa. Ini menunjukkan bahwa makin meningkatnya recovery rate dapat mempercepat perubahan dinamika antara penderita MDR-TB dan XDR-TB. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasi dari perbandingan I2 dan I3 per tingkat recovery rate-nya. Nah, didapati bahwasannya eh, pada recovery rate 30%, XDR-TB atau I3 ini mulai melampaui jumlah penderita MDR-TB atau I2 lebih awal, yaitu pada tahun 2020. Kemudian pada recovery rate yang lebih rendah yaitu 3%, 10%, dan 20%, peralihan ini terjadi lebih lambat yaitu pada tahun 2021. Ini artinya bahwasanya makin tinggi tingkat pemulihan atau recovery rate, maka makin menurunkan jumlah individu yang terinfeksi. Nah, kemudian di sini ada membuat visualisasi hasil simulasi untuk seluruh kompartemen model SE3I3R. Terdapat 8 visualisasi kompartemen SE3I3R. Di sini dapat kita lihat bahwasanya eh, semakin tinggi tingkat recovery rate, maka menurunkan jumlah individu yang terinfeksi, baik terinfeksi laten maupun terinfeksi aktif. Dapat dilihat pada grafik E1, E2, E3, I1, I2, dan I3. Namun pada kompartemen S atau individu yang rentan mengalami peningkatan di setiap tingkatan recovery rate-nya. Kemudian pada kompartemen R terjadi penurunan eh, ketika tingkat peningkatan recovery rate-nya itu ini disebabkan mungkin orang yang sembuh kembali menjadi eh, orang yang rentan itu sangat cepat. Nah, kemudian di sini saya memberikan hasil simulasi tahun 2020 dan 2021. Di sini dapat dilihat bahwasannya peningkatan recovery rate TB laten meningkatkan jumlah kesembuhan atau kompartemen R-nya dan mengurangi penderita TB aktif, yaitu I1, I2, dan I3. Dapat dilihat bahwasannya misalnya ini sebagai contoh yaitu pada tabel tahun 2021 pada recovery rate 30% itu orang yang sembuhnya itu 18 sekitar 18 juta. Sedangkan pada recovery rate di 3% itu orang yang sembuhnya itu 6.304 sekian. Eh, Namun dengan angka kesembuhan ini juga dapat meningkatkan jumlah individu yang rentan atau kelompok kompartemen S yang dapat memperbesar risiko reinfeksi tanpa pelindungan lanjutan. Nah, dari hasil simulasi tadi dapat disimpulkan bahwasannya model SE3I3R ini mampu secara efektif memetakan penyebaran TB di Indonesia.
termasuk kasus TB laten, MDR-TB, dan XDR-TB dengan pendekatan kompartemen yang menggambarkan transisi antara status kesehatan dan populasi. Kemudian yang kedua, peningkatan tingkat pemulihan atau recovery rate pada infeksi TB laten terbukti sangat mempengaruhi laju penurunan kasus TB aktif. Khususnya pada kelompok dengan resistensi obat seperti XDR-TB dan MDR-TB tadi. Nah, kemudian yang ketiga, hasil simulasi menunjukkan pada recovery rate 3%, 10%, dan 20%, jumlah penderita XDR-TB atau I3 ini lebih besar dari MDR-TB atau I2 ini pada tahun 2021. Sedangkan pada recovery rate 30%, ini terjadi lebih awal yaitu pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa semakin besarnya tingkat pemulihan, semakin cepat dinamika penyebaran individu itu berubah. Dan yang keempat, strategi pengobatan pada tahap infeksi TB laten menjadi kunci utama dalam mengendalikan peningkatan jumlah penderita XDR-TB di masa depan, sekaligus mendukung pencapaian pengendalian TB secara nasional. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.